anak lamban belajar akan mengalami kegagalan dalam memahami pembelajaran dan konsep-konsep di bidang akademik, misalnya membaca, menulis, berhitung, atau kemampuan dalam berbahasa. Halo sahabat ruang toleransi, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun tentunya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu keberagaman peserta didik yang sering dijumpai oleh pendidik. Untuk itu, teman-teman sekalian, mari kita sama-sama belajar. Selamat menyaksikan. Dalam sebuah kelompok belajar, selalu ditemukan peserta didik dengan keberagaman kemampuan berpikir. Terdapat peserta didik yang kemampuan berpikirnya lebih cepat, ada juga yang rata-rata atau standar, dan ada juga peserta didik yang kemampuan berpikirnya di bawah rata-rata. Sahabat ruang toleransi, pendidik sering menjumpai kemampuan peserta didik yang menunjukkan prestasi belajar di bawah rata-rata atau nilai hasil belajarnya belum menunjukkan ketuntasan minimal atau belum memenuhi KKM. Dalam praktek pendidikan, temuan ini adalah hal yang lumrah dan bukan sesuatu yang baru, tetapi perlu menjadi perhatian dan penanganan secara optimal agar peserta didik tidak terabaikan atau merasa terlantarkan di dalam proses pembelajaran. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai peserta didik yang mengalami keterlambatan dalam belajar atau lamban belajar, mari kita belajar bersama terlebih dahulu tentang perkembangan anak. Makna perkembangan pada seorang anak adalah terjadinya perubahan yang bersifat terus-menerus atau secara berkesinambungan dari keadaan sederhana ke keadaan yang lebih lengkap, lebih kompleks, dan lebih berdiferensiasi. Jadi, berbicara soal perkembangan anak, kita membicarakan tentang terjadinya perubahan. Pertanyaannya adalah, perubahan apa saja yang terjadi pada seorang anak dalam proses perkembangan? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka perlu kita pahami bersama tentang aspek-aspek dan periode perkembangan, khususnya periode perkembangan anak usia sekolah dasar. Aspek-aspek perkembangan anak yang pertama meliputi perkembangan fisik atau motorik, yaitu perubahan dalam ukuran tubuh, proporsi anggota badan, dan perubahan dalam fungsi-fungsi dari sistem tubuh seperti perkembangan otak, perkembangan persepsi, dan gerak, tentunya juga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah perkembangan kognitif, yaitu perubahan yang bervariasi di dalam proses berpikir, dalam kecerdasan yang termasuk di dalamnya tentang perhatian, daya ingat, kemampuan belajar, pemecahan masalah, imajinasi, kreativitas, dan keunikan dalam menyatakan sesuatu dengan bahasa secara mandiri. Yang ketiga adalah perkembangan sosial emosional, yaitu perkembangan dalam hal berkomunikasi secara emosional, memahami diri sendiri, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, pengetahuan tentang orang lain, keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, menjalin persahabatan,
dan pengertian tentang perilaku moral. Harus dipahami dengan sungguh-sungguh bahwa ketiga aspek perkembangan yang tadi kita bahas merupakan satu kesatuan yang utuh atau terpadu, tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Setiap aspek perkembangan tersebut, yaitu aspek perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, dalam proses belajar anak perlu didukung oleh kesiapan atau kematangan yang dicapai dalam perkembangan. Jika anak mengalami hambatan dalam pencapaian kematangan perkembangan tersebut karena mengalami gangguan misalnya pada aspek fisik, kemudian kognitif atau sosial emosional, maka akan berimplikasi terhadap kemampuan belajarnya. Secara khusus, dalam periode perkembangan anak usia sekolah dasar, yaitu rentan usia 6-11 tahun, mereka sudah mulai belajar tentang dunianya yang lebih luas dan mulai dapat menguasai tanggung jawab, mulai memahami aturan, mulai menguasai proses berpikir logis, mulai menguasai keterampilan akademik dasar, dan mereka akan lebih dapat untuk memahami dirinya sendiri. Sahabat ruang toleransi, jika kita meninjau dari proses perkembangan yang terjadi pada anak, maka tentunya ketika proses perkembangan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, akan berdampak pada proses berpikir dan respon anak tersebut. Olehnya itu, proses berpikir ini sangat tergantung pada ketiga aspek perkembangan tersebut. Bagaimana proses berpikir itu terjadi? Ada 3 hal utama. Yang pertama, input stimulus, yaitu informasi yang pertama kali diterima melalui panca indera, baik visual, auditory, taktil, olfaktory, dan tes. Stimulus dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Kemudian, proses kognitif. Dalam hal ini yang pertama atensi. Atensi diperlukan untuk memilih berbagai stimuli yang ada sehingga dapat direspon atau diteruskan untuk diproses menjadi informasi yang bermakna. Persepsi memberikan makna terhadap stimulus tentunya. Persepsi ini tergantung dari pengalaman individu pada masa lalu dan kemampuan intelektual. Dalam hal ini mengorganisasikan serta memberi arti terhadap informasi yang diterima. Selanjutnya adalah memori. Ada memori jangka panjang dan memori jangka pendek yang tentunya mempunyai fungsi yang berbeda dalam proses belajar. Memori jangka pendek berfungsi untuk menyimpan informasi pada saat proses belajar berlangsung. Bila proses itu sudah selesai, maka memori jangka pendek dapat hilang maupun diingat tergantung makna yang diperoleh dari peserta didik. Kemudian memori jangka panjang, yaitu menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Pemanggilan informasi yang sudah disimpan di dalam memori jangka panjang terkait dengan cara menyimpannya, sehingga proses pembelajaran memerlukan strategi tertentu untuk memastikan informasi dapat mudah dipanggil kembali secara utuh. Yang terakhir adalah output atau kinerja. Hasil dari proses kognitif ditandai dengan respon motorik, berbicara, menulis, dan lain-lain sebagainya yang tentunya relevan dengan informasi yang diterima
oleh input stimulus dan proses kognitif. Akan tetapi, tidak semua peserta didik mampu mengelola informasi dengan baik. Salah satunya adalah anak lamban belajar. Sahabat ruang toleransi, dalam hal ini sebagai pendidik yang profesional tentu memiliki tugas untuk dapat menciptakan pembelajaran yang dapat menjangkau atau yang dapat diakses oleh seluruh peserta didik dengan keberagaman kemampuan belajar. Secara khusus, pada pertemuan ini kita akan belajar bersama mengenai peserta didik yang kemampuan berpikirnya lebih lambat daripada teman-teman sebayanya, atau lebih khusus bahwa peserta didik ini sering disebut dengan anak lamban belajar. Menurut Becker, anak lamban belajar atau slow learner merupakan anak yang mempunyai kemampuan belajar di bawah rata-rata dengan IQ sekitar 75 sampai 90. Anak lamban belajar mempunyai kondisi fisik yang sama dengan anak pada umumnya. Hanya saja mereka memiliki hambatan dari segi kematangan dalam perkembangan kognitif atau proses berpikir yang berdampak pada kemampuannya yang sedikit lebih lambat dalam respon pembelajaran, sehingga menunjukkan prestasi belajar yang lebih rendah. Meskipun kecerdasan anak lamban belajar di bawah rata-rata, namun mereka bukan anak yang tidak mampu dalam belajar. Hanya saja mereka memerlukan strategi belajar yang tepat agar mampu menguasai apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajarannya. Pendapat lain mengartikan anak lamban belajar yaitu peserta didik yang kurang tanggap dalam proses pemerolehan ilmu, sehingga dia memerlukan beberapa waktu yang lebih lama daripada peserta didik lain seusianya. Dia juga harus berjuang ekstra keras agar mampu mengikuti capaian materi yang disampaikan oleh guru dalam lingkungan belajarnya. Selanjutnya, pendapat lain menyatakan bahwa slow learner juga dapat diartikan sebagai anak yang mempunyai potensi intelektual sedikit di bawah normal, namun belum tergolong anak retardasi mental atau tunagrahita. Kita bisa menyimpulkan bahwa anak lamban belajar adalah peserta didik yang memiliki hambatan dalam proses berpikir, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan strategi belajar yang tepat untuk memahami dan memaknai informasi yang disajikan oleh pendidik. Menurut Erikson dan Child, anak lamban belajar menunjukkan implikasi atau ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, anak lamban belajar akan mengalami kegagalan dalam memahami pembelajaran dan konsep-konsep di bidang akademik, misalnya membaca, menulis, berhitung, atau kemampuan dalam berbahasa. Hal ini disebabkan karena proses-proses tadi membutuhkan aktivitas kognisi yang cukup rumit. Kemudian yang kedua, mempunyai daya ingat yang rendah. Anak lamban belajar pada umumnya sangat cepat lupa dengan informasi-informasi yang baru diterimanya. Olehnya itu, cara belajar yang efektif bagi anak lamban belajar dengan mengulang-ulang pelajaran atau informasi yang baru didapatkannya agar tidak cepat lupa. Yang ketiga,
Anak lamban belajar sulit bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Mereka cenderung sulit bersosialisasi dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Anak lamban belajar sering pasif, tidak percaya diri atau minder, atau bahkan mereka cenderung menarik diri dari pergaulan. Kemudian yang keempat, anak kesulitan untuk memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Yang kelima, mereka sulit untuk mempertahankan atensi, perhatian, atau konsentrasi. Yang keenam, anak mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri. Anak lamban belajar sulit untuk memahami makna dari kata-kata dan aturan berbahasanya tidak tepat dan tidak lancar. Yang ketujuh, anak mengalami kesulitan untuk mengungkapkan apa yang ingin dilakukan. Anak lamban belajar membutuhkan lebih banyak pengarahan dan pengawasan, tetapi jangan terlalu dilindungi agar mereka bisa mandiri. Yang kedelapan, reaksi anak lamban belajar lebih lambat. Ya, misalnya anak tidak segera menangkap apa yang diinginkan oleh orang tua atau gurunya secara instruksional. Segala hal perlu disederhanakan dan diulang dengan cara yang berbeda dan selalu diingatkan dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah penyebab anak lamban belajar. Menurut beberapa sumber, yang pertama adalah prenatal. Ibu yang menggunakan zat adiktif akan berpengaruh pada kurangnya kemampuan short time memory pada anak atau memori jangka pendek. Kemudian, bayi kekurangan asupan nutrisi saat di dalam kandungan. Kemudian, kesalahan saat proses persalinan sehingga menyebabkan kekurangan transfer oksigen ke otak bayi sehingga terjadi beberapa kerusakan saraf otak. Lalu, kelahiran prematur pada masa prenatal dapat berakibat buruk pada bayi, antara lain menyebabkan lamban belajar karena organ-organ tubuh yang belum siap untuk berfungsi secara maksimal. Inilah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses perkembangan. Dan kurang siapnya organ vital seperti jantung dan paru-paru akan berpengaruh pada transfer oksigen dan nutrisi makanan ke otak serta seluruh tubuh bayi. Selanjutnya, yang kedua adalah postnatal atau setelah lahir. Yang pertama, trauma fisik akibat kecelakaan, khususnya trauma otak pada bayi yang disebabkan jatuh atau kecelakaan yang lain. Kemudian malnutrisi, encephalitis, dan meningitis menjadi salah satu faktor penyebab anak menjadi lamban belajar. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Tidak adanya rangsangan dini yang baik secara emosi atau pola interaksi dan komunikasi di lingkungan keluarga yang kurang mendukung perkembangan anak. Selanjutnya, tingginya ekspektasi guru sehingga memaksakan kemampuan anak atau menyamakan kemampuan anak bahwa anak itu semuanya sama. Yang ketiga adalah strategi mengajar guru yang kurang tepat, khususnya bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang terakhir adalah lingkungan kelas atau sekolah yang tidak respek terhadap keberagaman peserta didik. Sahabat Ruang Toleransi, demikianlah topik kita tentang konsep anak lamban belajar. Tentunya anak lamban belajar ini bukan sebuah labeling yang harus selalu
kita tanamkan dalam diri kita sebagai pendidik. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara melayani kebutuhan belajar mereka yang tentunya berbeda antara dengan teman-teman yang sebayanya atau seusianya. Menurut teman-teman sekalian, apa itu anak lamban belajar? Silahkan untuk mendefinisikan secara sendiri dengan tetap mengacu pada konsep atau teori yang relevan. Terima kasih, sampai ketemu kembali sahabat Ruang Toleransi.